Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang bahagia ini. Saya Suwarsi Madya, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali mengantarkan acara yang sangat penting pada kesempatan ini. Kakak-kakak pramuka penegak dan pandega yang saya banggakan, minggu lalu kita mengenal lebih dekat sosok Ki Hajar Dewantoro sebagai pribadi dan kiprah perjuangannya pada tahap awal yang mengandung pesan-pesan penting bagi pengembangan kepribadian berjati diri Indonesia. Nah, kali ini akan disajikan informasi lebih lanjut tentang Ki Hajar Dewantoro, utamanya seputar perjuangan bersenjatakan intelektualitas dan kepribadian nasionalis dalam masa pengasingan di negeri Belanda bersama dua rekannya yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Untuk hal ini, Kak Andri Purna, Ketua DKD Masa Bakti 2015-2020, akan kembali melakukan wawancara dengan Profesor Dr. Sutaryo, SPAK, salah satu sesepuh Taman Siswa, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Ki Hajar Dewantoro. Selamat mengikuti. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, dan salam budaya. Kakak-kakak pramuka penegak dan pramuka pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, selamat bertemu kembali di acara Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Andri kembali menjumpai kakak-kakak untuk memandu acara penting kali ini sebagai kelanjutan acara minggu lalu. Namun sebelum lanjut, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesehatan dan kesempatan untuk bertemu guna sama-sama mengenal lebih dekat Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kakak-kakak yang berbahagia, minggu lalu kita belajar tentang pribadi dan kehidupan Ki Hajar Dewantoro bersama kiprahnya pada awal perjuangan. Nah, kali ini mari kita teruskan menggali informasi tentang Ki Hajar Dewantoro, utamanya pemikiran yang berkembang saat diasingkan di Belanda. Bersama kita telah hadir kembali seorang tokoh pecinta pendidikan Taman Siswa, yaitu Profesor Dr. Sutaryo, SPAK, Guru Besar Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya akan menggali informasi lebih lanjut tentang Ki Hajar Dewantoro. Selamat siang, Prof. Taryo. Selamat siang, Kak Andri. Ya, terima kasih telah hadir kembali bersama kita dalam acara ini. Ketika minggu lalu kita sudah berbicara tentang membahas tentang Tiga Serangkai. Nah, tadi sebenarnya kenapa Tiga Serangkai tersebut memilih diasingkan di Belanda, walaupun resikonya adalah tidak terpenuhi finansial dan lain-lainnya, Prof. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Taryo. Ya. Jadi setelah Indonesia Partai mempunyai tujuan untuk Indonesia merdeka, dan kemudian kebetulan ada tulisan Suwardi Suryaningrat, Cipto, Dr. Cipto, dan kemudian Dosdeker, kesempatan menangkap, dan kemudian dengan hak eksorbitan orang itu
tidak boleh kamu itu di Jawa, harus keluar Jawa. Sifat tidak mau menyerah, mereka tidak mau kalau tetap di Indonesia dan mendapat uang dari Belanda. Saya harus tetap mandiri. Saya tidak mau saya minta di Belanda saja. Kemudian mereka dibuang ke Belanda. Di Belanda itu masuk di sana itu bulan Oktober. Itu bulan mulai dingin. Mungkin sudah 5 derajat. Nanti November, Desember, pas hari Natal itu hari salju itu mesti di situ itu sampai Januari, Februari. Dan suasana itu kalau di Belanda bulan-bulan itu remang-remang. Matahari itu sangat sedikit. Orang yang dari negara tropis, khususnya Jogja ke sana, itu ya stres itu. Pasti stres itu. Karena tidak pernah lihat hawa terang kok. Matahari 1-2 jam itu sudah senang sekali itu. Nah, pada saat itu Ki Hajar sebagai manten anyar baru kemudian ke sana, sampai di sana di loteng tingkat yang paling tinggi itu karena paling murah itu sewanya. Iya, betul. Dan itu harus naik tangga itu pucuk sana. Dan itu harus dengan uang yang pas-pasan, harus hidup dengan suasana luar itu yang temarang, ada sinar matahari seperti kita di sini. Makan ya cuma untuk itu. Kemudian bagaimana mendapatkan uang? Ya. Saat itu jadi bulan-bulan pertama adalah bulan paling sulit kehidupan bertiga itu. Mereka sepakat untuk ngirit dan keluarganya juga dapat sumbangan dari teman-teman dari Indonesia itu. Suatu ketika kemudian ada perbedaan di dalam jalur perjuangan. Karena mereka itu masih sama-sama menulis tentang Indonesia, kepingin merdekanya itu masih dimanapun mereka itu. Walaupun di Belanda tapi masih. Iya. Doosdekker dan Cipto itu biasa kemudian pidato di mana-mana, jalur politik. Kemudian Doosdekker itu juga malah ikut partai buruh, ceritanya begitu itu di sana itu. Masuk ke politik juga, Cipto juga. Hanya saja Cipto ini kemudian karena di sana dingin, asmanya kumat. Kemudian lebih dulu dipulangkan di sini. Dipulangkan Indonesia. Sedang Ki Hajar Dewantara tetap bertahan di sana. Dan ini pengaruh istri besar sekali. Apalagi setelah mendapatkan putri pertama yang dalam tanda petik bukan bayi yang sehat normal, tetapi ada kelemahan pada putrinya ini yang baru ini, yang lahir di Belanda. Nah, kemudian kesulitan ekonomi, beliau tidak mau menerima sumbangan-sumbangan yang diperkirakan akan mengikat jiwa merdeka Ki Hajar. Ibu ini kemudian diskusi dengan Suwarti, kira-kira Kang Mas, di kita itu sudah kayak begini, apakah kamu itu Kang Mas tetap akan melalui jalur politik? Rasanya Kang Mas ini kok tidak cocok ya di politik. Ada apa? Nah, Kang Mas ini pemarah ya. Jadi kadang-kadang sering marah itu. Nah, itu tidak cocok kalau meledak-ledak gitu. Kita coba yuk, kita di pendidikan, kursus pendidikan dan dapat akte. Ibu, istri juga kursus pendidikan sehingga bisa mengajar, merawat. Kalau di sini taman kanak-kanak Frobel saat itu.
sehingga lumayan kan dapat uang. Kemudian Ki Hajar masih tetap menulis. Justru waktu pendidikan ini banyak membaca tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu dari perpustakaan Belanda itu mesti lengkap. Dan beliau itu banyak mengenal tokoh-tokoh pendidikan dunia. Namanya adalah salah satunya Dr. Maria Montessori, Froebel, Rudolf Steiner, Stanley Hall, Herbert Spencer, Overbrook, dan lain-lain. Jadi beliau itu sampai kalau di India nanti Rabindranath Tagore. Sehingga beliau itu otak, pemikirannya, jiwanya pendidikan dunia. Setelah tahu itu, nah untuk Indonesia bagaimana ya? Jadi konsep pendidikan nasional itu muncul di sana sebenarnya. Dan kemudian dengan Rabindranath Tagore pas banget itu. Mereka itu sastrawan, budayawan, pelaku budaya juga, dan menghayati betul culture, budaya bangsanya. Nasionalisme dan culture itu kecocokan Rabindranath dengan Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya itu. Di sana meletak atau mencetuskan konsep pendidikan untuk Indonesia kelak berbasis budaya sendiri, meneruskan cita-citanya di Indonesia partai yang gagal itu, bahwa pendidikan itu untuk negara, untuk bangsa, bukan untuk bangsa lain, untuk keperluannya, bukan. Sehingga beliau itu menemukan konsep pendidikan nasional berdasar budaya sendiri di situ sebetulnya. Dari situ. Dan itu sebenarnya pengaruh dari istri beliau yang sebenarnya juga seorang dokter, nggih? Kan? Bukan. Oh, bukan. Istrinya itu bukan. Karena istri biasa. Oh. Ya karena ya kepepet itu tadi, kemudian malah kursus, malah untuk gawean, dan mencintai pendidikan itu. Putranya itu persis menurut saya itu adalah pengalaman Dr. Maria Montessori. Pada tahun 1900-an itu Dr. Montessori itu stop praktek, kemudian pindah ngurusi anak-anak yang lemah. Kok kebetulan sama ya dengan anak saya ya, kira-kira begitu. Sehingga beliau tertarik. Dr. Montessori itu dokter, stop praktek, pindah ke pendidikan. Kira-kira Ki Hajar juga berpikir, aku bisa itu sudah 5 tahun jadi mahasiswa loh gue, dokter orang jadi ya podo ya. Akhirnya jalur itu yang diperdalam oleh Ki Hajar. Jadi kalau sistem di sana Belanda itu perpustakaannya lengkap dan bisa kemana-mana, asal tadi kisi-kisi sebagai orang buangan itu harus tetap ditaati itu. Sehingga mengapa Ki Hajar itu menjadi pendidik itu diolah di situ sebenarnya. Diperolehnya di situ untuk kepentingan negara bangsa itu, jiwa merdekanya itu dan keingintahuannya. Dan kemudian beliau itu setelah membaca menulis. Itu yang harus kita teladan. Karena dengan banyak membaca, ingin tahu, banyak membaca, kemudian ditulis, runtuh itu pikirannya. Yang kita kagumi, karena beliau itu pasti oleh ayahnya sebagai orang Islam, itu pasti ayat pertama Al-Quran, Iqra, itu yang dipegang. Ternyata betul. Iqra gitu kan? Iya. Itu betul. Baca Ki Hajar itu betul itu. Baca dan kemudian ditulis, direnungkan, nanti dipraktekkan. Itu yang hebatnya Suwardi saat itu. Persis sama dengan Bung Karno.
waktu masih SMA, nginep tidur di tempatnya Bu Cokro Aminoto. Sama, kalau Ki Hajar untuk pendidikan, untuk bangsanya, Bung Karno caranya merdeka gimana ya? Mereka bisa merdeka, Indonesia kok tidak bisa merdeka? Di perpustakaan, Bung Karno belajar cara negara itu merdeka. Dan isinya kemerdekaan dasar negaranya itu apa? Perpustakaan. Kemudian ditulis, praktek, orang dua itu sama, masuk penjara. Itu dua. Jadi sama itu. Dan bertahun-tahun loh Ki Hajar itu belajar untuk mendapatkan konsep taman siswa itu. Bung Karno sampai 45 itu 22 tahun riset tentang Pancasila itu. Sehingga menurut saya pengasingan di Belanda itu meskipun menderita sekali, di balik penderitaan ternyata ada hikmah untuk bangsa dan negara Indonesia itu. Dari seorang Suwardi Suryaningrat dan didampingi oleh istri tercintanya itu. Kalau selama prasingan itu berapa lama Prof di Belanda? Oktober 2013. Sebetulnya pada 17 Agustus 1917 diumumkan besok pagi Suwardi bebas. Semuanya bergembira itu. Sudah berkemas pulang, tetapi saat itu adalah Perang Dunia Pertama satu itu, sehingga tertunda. Nomor 2 putrinya itu sakit tipes dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga kapal Rinjani yang mau membawa tidak jadi membawa ini karena fasilitas perawatan putrinya itu tidak ada di rumah, sehingga tetap di rumah sakit. Baru 1 tahun kemudian mundur pulang itu, sehingga mundur setahun kira-kira itu, tidak 1918 itu pulang. Itu ceritanya begitu ya. Sampai 5 tahunan di sana. Tapi waktu penundaan itu dia tetap belajar, mematangkan konsep pendidikan yang akan beliau bawa ke Jogja itu. Kalau hasil tulisan beliau itu apa yang paling fenomenal yang diciptakan di sana, Prof? Jiwa merdeka, berpikiran merdeka. Jadi tiap orang itu harus mempunyai jiwa merdeka. Tetapi kemerdekaan seseorang itu tidak boleh lepas dari lingkungan masyarakatnya. Itu adalah pelajaran yang didapatkan dari Ki Hajar Dewantara. Meskipun kamu itu jiwa merdeka, tetapi tidak boleh lepas kewenangan, kewajibanmu itu tidak boleh lepas dari lingkunganmu. Harus tetap menimbulkan tertib damainya kehidupan. Tidak hanya tertib damainya kehidupan pribadimu, tapi juga keluarga, masyarakat, lingkungan. Sebenarnya ini pramuka. Iya, betul itu pramuka itu di situ sebenarnya juga. Dan ini hasil jadi mahasiswa kedokteran rupanya, menurut saya. Mengapa nanti dalam hal konsep kekeluargaan, demokrasi made leadership, dan dalam konsep organisasi taman siswa itu merupakan konsep kekeluargaan. Otonomi boleh, tapi terbatas. Karena beliau itu adalah orang mahasiswa kedokteran. Contohnya adalah paling di dalam majalah Pusara, terbitan pertama dulu itu, kalau ada organisasi katakanlah tangan kita ini kok memegang barang najis,
jangan ini tangannya yang disalahkan, tapi hidung dan mata itu ikut salah. Kamu kok enggak bilang tangan itu kamu itu karena tangan kan enggak punya mata. Maka di sini. Jadi dalam organisasi mata dan hidung dan tangan itu harus bersatu, menjadi satu kesatuan. Loh, mata sudah, hidung sudah bilang jangan dipegang itu najis, kok nekat? Mungkin di sininya itu pusat syaratnya itu yang tidak betul itu. Jadi urut-urutan pemikiran Ki Hajar itu sederhana, mudah dimengerti. Lah kalau memang itu sudah penyakit dan tidak bisa diobati ya diamputasi, sudah begitu ceritanya. Sehingga dalam sifat otonomi dalam satu organisasi, jantung itu akan berdenyut terus. Otak tidak bisa, supaya berhenti itu tidak bisa. Mata berkedip itu ya tidak bisa. Tetapi mata berkedip, jantung gini, napas itu kita tidak bisa diatur. Berhenti 1 jam tidak bisa itu. Tetapi tetap itu harus dalam satu kesatuan tubuh manusia. Itu yang disebut tertib damainya kehidupan. Iya, terima kasih Prof. Kalau kita kembali lagi ke 3 serangkai tadi, Prof, kita memilih 3 jalur yang berbeda-berbeda. Nah, dan tadi yang Douwes Dekker sudah kembali terlebih dahulu ke Indonesia. Cipto Mangunkusumo yang kembali ke sini. Nanti mereka kembali ke Indonesia masih sama itu. Orang bertiga itu hobinya nulis, kemudian itu sama publikasinya. Dan Douwes Dekker nanti tetap di politik, jadi dosen, dan kemudian juga di pemerintah. Ki Hajar tetap di jalur pendidikan, kemudian Dr. Cipto jadi dokter, tapi kemudian sakit sampai wafat. Ini Prof, kalau tadi tiga serangkai tadi kan diasingkan ke Belanda, padahal ada satu yang itu merupakan warga Belanda juga nih Prof. Douwes Dekker itu kenapa bisa ikut kenapa bisa mendukung pemikiran-pemikiran dari Ki Dewantoro, dan kenapa juga diasingkan dan kenapa juga masih kembali ke Indonesia, dalam artian itu kan warga Belanda. Mungkin bisa kami dibagi cerita, Prof. Mungkin kita kenal nama Multatuli dan karangannya Max Havelaar dengan film Adin Saijah dan Adinda itu di settingnya adalah di Lebak, itu Rangkas Bitung, Jawa Barat. Multatuli ini adalah masih eyangnya ini, si jauh dari Douwes Dekker ini. Itu terah Multatuli itu adalah terah yang sangat concern dengan orang-orang yang miskin, tertindas. Sehingga waktu Douwes Dekker temannya Ki Hajar ini lahir di Jawa Timur, nanti mendapat pendidikan yang baik, kemudian bekerja di pabrik. Yang pabriknya ini kok menekan petani ya, dia keluar, tak mau, menindas itu tidak mau. Dan kemudian beliau itu juga penulis, wartawan, sehingga mendirikan The Express. Jadi memang penanya tajam dan beliau itu organisatoris betul itu, Douwes Dekker itu, sehingga mereka itu sama-sama mencintai orang tertindas, untuk bagaimana tidak tertindas. Sebetulnya jiwa merdeka itu, sehingga sampai dibuang di Belanda, perjuangannya tetap, dan perjuangan kaum tertindas itu kaum buruh di sana juga bergabung. Douwes Dekker ini ceritanya begitu. Nanti pulang lagi ya sama lagi. Jadi bertiga itu sama, tetap berjuang.
Ki Hajar itu jiwa merdekanya nulis ya ditangkap lagi sampai 2 kali, nulis lagi ya tangkap lagi. Itu jadi tapi pantang menyerahnya itu. Pantang. Iya. Kalau tadi sudah kembali lagi ke Indonesia itu apakah juga masih kembali lagi bertiga menjadi 3 serangkai atau seperti apa, Prof? Mungkin bisa. Sudah bekerja sendiri-sendiri, tapi hubungan mereka tetap bagus. Ya. Terima kasih. Mungkin yang terakhir, Prof, sebelum nanti kita akhiri, sebenarnya ketika kita mengenal Ki Hajar Dewantara kan tidak terlepas dari Taman Siswa. Nah, mungkin bagaimanakah awal mula Ki Hajar Dewantara menciptakan Taman Siswa, perguruan tinggi Taman Siswa? Jadi sebelum Taman Siswa didirikan oleh para pemikir di sekitar Ki Hajar itu diadakan pertemuan rutin, terus menggali tentang kebudayaan dan pendidikan, dan tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh intelektual. Di Foxhart itu ada Sutarmo Suryokusumo, itu juga keluarga Kaporal. Di situ ada Ki Pramodikta dan macam-macam. Itu yang kemudian mereka sangat kuat di dalam kebudayaan. Dan Ki Hajar selain kebudayaan kuat di pendidikan. Akhirnya mereka menjadi satu dan mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa itu ya ciri khasnya Ki Hajar ini organisasi perjuangan. Jadi badan perjuangan kebudayaan. Jadi ciri khasnya Taman Siswa itu dan tidak bisa berubah sampai akhir zaman. Jadi itu mengapa kemudian mendirikan Taman Siswa. Nah, ide ini sejak Budi Utomo sampai 3 Juli 1922 di Sengkuyung, didukung hampir semua tataran intelektual Indonesia pada saat itu, termasuk Bung Karno, Ali Satronijoyo, Ngerso Dalem, kemudian Pak Walam itu sangat mendukung, sehingga pada satu topnya pendidikan di Indonesia Taman Siswa, bukan negeri malah. Dan Bung Karno memegang di Bandung misalnya. Nanti kemudian Ali Satronijoyo di Jakarta atau terus kemudian itu, dan menyebabkan Taman Siswa itu 1932 dicap sebagai sekolah liar. Ini Ki Hajar ini kurang ajar ini Belanda ini kepinginnya merdeka terus saja itu. Kan itu pertumbuhan partai-partai itu kan 1923 dan sampai nanti Sumpah Pemuda itu. Ini kok betul itu, dan semuanya hampir murid-murid Taman Siswa semuanya itu. Sehingga organisasi ini Taman Siswa organisasi sekolah liar. Ya. Nah, kita akan membahas pendirian Taman Siswa lebih lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih Prof. Taryo, itu akan menjadi pembahasan kita yang menarik untuk minggu depan. Terima kasih Prof. Taryo sekali lagi telah memberikan pencerahan tentang Ki Hajar Dewantara sebagai sumber inspirasi dan sumber belajar bagi pramuka istimewa, khususnya bersama 3 serangkai. Saya belajar banyak dari semua informasi tadi. Kakak-kakak pramuka pandega dan pramuka pandega yang berbahagia, demikian uraian tentang kiprah Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan pemikiran lewat sintesis antara pendidikan barat dan budaya Indonesia, sehingga membumi dalam konteks budaya Indonesia. Dari uraian ini dapat terlihat jelas konsistensi Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran mengarah ke kemerdekaan dan pantang menyerah dalam memperjuangkannya dalam keadaan sulit apapun. Dan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan tadi menjadi referensi pendirian perguruan tinggi Taman Siswa yang akan dibahas minggu depan. Nah, minggu depan kita akan tuntaskan penggalian lebih lanjut
informasi tentang Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang kita banggakan. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam Pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.